Ada 5 kejanggalan dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana pada tahun 2016 dan 2017 kasus Tina Eki. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, saya menyimpulkan bahwa yang disidangkan itu adalah skenario. Skenario siapa? Nanti juga akan terungkap. Nah, karena yang disidangkan adalah skenario, maka saya meyakini 8 terpidana yang telah diputus bersalah itu bukanlah pelakunya. Apa saja 5 kejanggalan dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu? Kejanggalan pertama, CCTV. Ya, di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu ada CCTV. Terlihat dari keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, di mana mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, ini janggal. Kenapa? Karena siapapun manusianya, siapapun orangnya, apalagi seorang anggota polisi, setiap ada peristiwa apapun, apalagi sampai adanya korban meninggal dunia, maka siapapun, apalagi anggota polisi, pasti mencari alat bukti, mencari petunjuk, apapun yang ada di lingkungan sekitar. Mau handphone korban pasti diperiksa untuk mengetahui korban ini orang mana, bagaimana menghubungi orang tuanya, kemudian CCTV di lingkungan sekitar. Adakah CCTV? Apakah di jalan? Apakah di minimarket terdekat? Ataukah di perumahan terdekat? Itu pasti nalurinya itu mencari petunjuk di lingkungan sekitar supaya dapat terungkap korban yang meninggal ini akibat tindakan apa? Akibat apa? Itu. Nah, kalau kemudian dalam keterangan 2 saksi itu, yaitu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Karena tidak dibuka CCTV itu, maka ini adalah kejanggalan dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Kejanggalan yang kedua, yaitu barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak dilakukan sidik jari. Apa saja barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu tertuang dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Di antaranya adalah 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm. Kemudian 3 buah batu ukuran sedang. Kemudian 2 botol aqua kosong bekas miras ciu. Kemudian 1 botol kosong merek Sprite. Kemudian 1 botol kosong Big Cola ukuran kecil. Kemudian 1 buah helm merek KYT warna merah putih. Kemudian 1 bilah senjata tajam jenis pedang. Nah, semuanya itu tidak dilakukan sidik jari. Kalau tidak dilakukan sidik jari, ini barang bukti digunakan oleh terdakwa siapa? Oleh pelaku siapa? Dari 8 itu. Ya. Karena tidak dilakukan sidik jari. Tapi anehnya, ya, meski tidak dilakukan sidik jari, hakim tetap saja barang bukti itu dianggap sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan membuat 8 orang itu dihukum atau divonis bersalah. Dengan tidak dilakukan sidik jari terhadap barang bukti yang diduga untuk melakukan tindak pidana, ini merupakan kejanggalan. Kejanggalan yang ketiga, sperma yang ditemukan pada lubang kemaluan Tina tidak dilakukan tes DNA. Nah, bagaimana bisa sperma yang tidak dilakukan tes DNA kemudian digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum 7 terpidana itu telah melakukan persetubuhan terhadap Pina. Kecuali Saka Tatal, ya, tidak.
Bagaimana bisa? Kalau tidak dilakukan tes DNA, ini sperma ini identik. Spermanya siapa dari 7 itu? Ini dipukul rata 7-7-nya itu. Dalam putusan pengadilan dianggap melakukan persetubuhan terhadap Vina. Bayangkan, satu sperma untuk menghukum 7 terpidana melakukan persetubuhan terhadap Vina. Ini suatu kejanggalan. Ya. Kemudian, yang keempat, barang bukti berupa 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan ini tidak pernah dibuka isinya. Tidak pernah dibuka percakapannya. Tidak pernah dibuka media sosialnya. Tidak pernah dibuka BBM-nya. Saat itu masih menggunakan BBM. Nah, ini suatu kejanggalan. Ada apa? Kenapa tidak dibuka? Nalurinya seorang penyidik, nalurinya seorang anggota polisi, ketika menemukan korban meninggal dunia, maka yang paling pertama dicari adalah handphonenya untuk mengetahui siapa korban yang meninggal ini. Tinggalnya di mana? Orang tuanya bisa dihubungi tidak? Dengan membuka handphone, mungkin saja keluarga dekatnya, teman dekatnya, atau orang tuanya bisa dihubungi. Atau mungkin saja ada yang mengancam. Atau mungkin saja ada komunikasi terakhir melalui handphone itu jika dibuka. Nah, ini sudah jelas ada 6 handphone yang disita. Tidak dibuka. Ini suatu kejanggalan. Ya. Kemudian, kejanggalan yang kelima. Ini yang masyarakat belum banyak tahu. Kejanggalan nomor 5 ini. Apa itu? Yaitu handphonenya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki tidak disita sebagai barang bukti. Bayangkan, handphone korban tidak disita. Padahal katanya Eki adalah korban pembunuhan. Tetapi kenapa handphonenya itu tidak disita? Padahal handphone Eki itu penting untuk dibuka. Untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa. Barangkali ada yang mengancam ya, dalam percakapan BBM-nya atau SMS-nya. Atau ada telepon yang masuk terakhir. Kemudian ada BBM grupnya. Barangkali di situ ada ancaman atau ada permasalahan. Ya. Ini tidak disita handphonenya Eki. Ada apa ini? Jangan-jangan kalau handphonenya Eki itu disita, nanti dibuka semua, akan ketahuan. Akan terungkap yang sebenarnya. Makanya handphone Eki tidak disita. Dari mana saya mengetahui bahwa handphonenya Eki itu tidak disita sebagai barang bukti? Saya mengetahui dari saksi Liga Akbar. Suatu hari saya pernah ketemu Liga Akbar. Lalu saya tunjukkan putusan pengadilan dan saya bacakan handphone yang ada dalam putusan pengadilan. Yaitu 1. HP merek Samsung warna hitam. Kemudian 2. HP merek Nokia warna abu-abu biru. Kemudian yang ketiga, HP merek Samsung warna hitam. Kemudian yang keempat, HP merek Samsung warna putih. Kemudian yang kelima, HP merek Nokia warna hitam abu-abu. Dan yang keenam, HP merek Samsung Galaxy 5 model SM G313HZ warna putih. Nah, ketika saya bacakan handphone ini di depan Liga Akbar, lalu saya tanya, Liga Akbar, ada tidak handphonenya Eki? Tidak ada, Pak. Handphone Eki merek apa? Merek Oppo. Memang tidak ada handphone merek Oppo dalam putusan pengadilan ini. Berarti jelas handphonenya Eki tidak disita. Kan janggal. Ya. Handphone korban seharusnya alat bukti yang paling menentukan untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa. Barangkali ada yang mengancam siapa. Kemudian dibuka medsosnya, dibuka BBM-nya. Nah, kan harusnya handphone Eki ini dibuka untuk mengetahui siapa kira-kira ya, pelaku pembunuhan dan apa motifnya. Ini bisa dilihat dari handphone. Ini tidak dibuka. Makanya ini merupakan kejanggalan yang kelima. Nah,
Dari semua kejanggalan itu, ya, maka saya menilai yang disidangkan ini adalah skenario. Kalau yang disidangkan skenario, berarti saya meyakini 8 orang yang telah diputus bersalah, 8 orang yang telah divonis bersalah itu bukanlah pelakunya, tidak berada di TKP. Nah, sehingga layak mereka itu berjuang mati-matian, ya, untuk mencari keadilan, berjuang untuk mencari keadilan. Di antaranya, Saka Tatal telah mengajukan peninjauan kembali. Kemudian 7 terpidana juga akan mengajukan peninjauan kembali untuk memperjuangkan keadilan. Nah, lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas janggalnya penyidikan kasus Pina Eki pada tahun 2016, di mana terdapat 5 kejanggalan, namun 8 orang itu divonis bersalah. Yang harus bertanggung jawab, 1, yang mengamankan 8 orang itu, yaitu Saudara Ibtu Rudiana. Yang kedua, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota yang menangani saat itu. Kemudian yang ketiga, Kapolres Cirebon Kota saat itu. Kemudian yang keempat, Kasubdit Reskrim Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat saat itu tahun 2016. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab. Jadi Mabes Polri, tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, harus memeriksa nama-nama tadi untuk dimintai keterangan, untuk dimintai pertanggungjawaban. Kenapa ada kejanggalan-kejanggalan seperti yang tadi saya jelaskan? Kemudian, selain penyidik Polri, penuntut umum yang dengan mudahnya banyak sekali alat bukti yang tidak scientific evidence, ya. Alat bukti itu tidak mengarah kepada 8 orang, ya. CCTV tidak dibuka, sidik jari tidak dilakukan, tes DNA tidak dilakukan, handphone tidak dibuka, infonya Eki tidak dipertanyakan oleh penuntut umum, namun penuntut umum tetap menyatakan lengkap berkas itu dan kemudian menyidangkan dan kemudian menuntut, ya, sampai 8 orang itu divonis penjara, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun. Nah, berarti penuntut umum saat itu juga harus bertanggung jawab dan Jaksa Agung harus mengeksaminasi penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap 8 terpidana pada tahun 2016 lalu. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang harus bertanggung jawab selain penyidik Polri, penuntut umum, yaitu hakim yang mengadili perkara Pina Eki tahun 2016-2017 itu. Hakim yang mengadili dan memutus 8 terpidana itu harus diperiksa. Badan pengawasan pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus memeriksa hakim-hakim yang telah memutus bersalah, padahal alat buktinya tidak ada yang saintifik, tidak ada yang mengarah kepada 8 terpidana itu. Namun hakim-hakim itu tetap memutus bersalah, yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun. Sekali lagi, berarti harus diperiksa semuanya, mulai dari penyidik Polri, jaksa penuntut umum, kemudian hakim yang mengadili dan memutus, sehingga 8 orang itu divonis bersalah dan menderita, yang 1 8 tahun, yang 7 harus menjalani seumur hidup di dalam penjara.